Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurdiah Islamia. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam angkatan 2020. Fakultas Tarbiyah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di sini saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Puri Handayani. Oke, baik. Artikel yang saya buat berjudul Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa dengan Teknik Psikodrama Melalui Layanan Konseling Kelompok. Adapun yang akan saya bahas kali ini mengenai abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui cara meningkatkan kepercayaan diri dengan teknik psikodrama melalui layanan konseling kelompok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian teori. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 15 orang dengan memiliki kategori kepercayaan diri rendah. Hasil dari penelitian ini adalah dengan memberikan teknik psikodrama melalui konseling kelompok agar peserta didik lebih berani menunjukkan kemampuannya di depan teman-temannya, serta tidak canggung berinteraksi dengan orang lain. Pada dasarnya, kurang percaya diri dapat merugikan peserta didik dikarenakan mereka tidak berani dalam mengaktualisasikan diri di depan banyak orang. Kata kuncinya, kepercayaan diri, teknik psikodrama, dan layanan konseling kelompok. Oke, baik, kita masuk ke pendahuluan. Pendidikan adalah proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup. Proses sosial di mana orang diharapkan pada pengaruh lingkungannya yang terpilih dan terkontrol, sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Pendidikan berkaitan dengan sekolah. Sekolah sebagai pendidikan secara langsung. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk membentuk siswanya menjadi anak yang aktif dalam mengembangkan potensinya, sehingga seorang guru memegang peranan yang sangat penting. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi yang dimiliki oleh siswa tidak akan berkembang dengan baik secara optimal tanpa bantuan guru. Di sekolah terdapat guru untuk membantu mengembangkan potensi siswa. Pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik maupun spiritual. Pendidik juga disebut sebagai guru, dosen, konselor, pawang belajar, yang berarti seseorang yang memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan dengan sasaran utamanya adalah siswa. Siswa SMP yang berada dalam perkembangan sebagai seorang remaja tentunya sangat membutuhkan kepercayaan diri untuk dapat beraktualisasi dalam lingkungan dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan kontak dan komunikasi dengan orang lain, karena dengan melakukan kontak dan komunikasi dengan orang lain baik akan menjadikan dirinya lebih berkembang. Dalam hal ini, manusia menggunakan fungsi dalam dirinya sebagai makhluk sosial yang dalam perkembangannya membutuhkan orang lain, seperti halnya memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Sekolah menengah pertama atau SMP merupakan tingkat pendidikan dasar secara formal setelah melalui tingkat sekolah dasar. Pada umumnya, peserta didik pendidikan ini berusia 12 hingga 15 tahun, di mana pada usia tersebut anak sudah bisa disebut sebagai remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Salah satu peran penting untuk peserta didik dapat hidup bersosial adalah tumbuhnya sikap rasa percaya diri. Rasa percaya diri akan membantu peserta didik dapat bersosialisasi dengan baik terhadap teman, sebaya, ataupun warga sekolah. Percaya diri pada dasarnya merupakan keyakinan dalam diri seseorang untuk dapat menanggapi segala sesuatu dengan baik sesuai dengan kemampuan diri yang dimilikinya. Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. Kepercayaan diri adalah sebagai keyakinan dalam diri seseorang bila mana ia mampu mencapai kesuksesan dengan berpijak pada usahanya sendiri. Siswa yang memiliki rasa percaya diri tinggi merupakan pribadi yang bisa dan mau belajar.
serta berperilaku positif dalam berhubungan dengan orang lain, bahkan orang dewasa sekalipun. Namun, pada kenyataannya, masih ada siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah. Orang yang tidak memiliki kepercayaan diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena sering menutup diri. Maka dari itu, pentingnya memiliki kepercayaan diri pada siswa, supaya siswa dapat mengaktualisasikan diri, sehingga siswa dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oke, ada dua faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi konsep diri, harga diri, kondisi fisik, penampilan fisik, dan pengalaman hidup. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal, meliputi pendidikan, lingkungan, dan pengalaman hidup. Ada juga faktor luar yang mempengaruhi kepercayaan diri, seperti terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan tertentu dan pemahaman seseorang terhadap kelebihan yang dimilikinya, serta melahirkan kepercayaan diri kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan tersebut. Di dalam psikodrama, konseling memerankan situasi-situasi dramatis yang dialami pada waktu itu, sekarang, dan apa diantisipasikan akan dialami pada waktu yang akan datang, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai dirinya dan melepaskan tekanan-tekanan yang dialami atau katarsis. Menggunakan teknik psikodrama dengan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu sendiri merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Melalui layanan konseling kelompok ini, hal-hal yang menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi siswa diungkap dan dinamikakan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi siswa berkembang secara optimal. Nah, kesimpulannya, untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa menggunakan teknik psikodrama dilakukan dengan tujuan sebagai terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, serta menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya. Dan saya juga menggunakan layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok dapat berdampak pada cara meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Dengan konseling kelompok, siswa memiliki tempat yang tepat untuk mendiskusikan masalah dan mendapatkan informasi dengan penukaran dan pendapatan masing-masing dengan upaya meningkatkan rasa percaya diri siswa. Nah, sekian penjelasan artikel yang telah saya buat tentang meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan teknik psikodrama melalui layanan konseling kelompok. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.